Video ini dibuat untuk mengapresiasi para petugas COVID-19 dan semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Belum sahur guys. Semangat guys. Asma semuanya dibuang kecuali Itu kalian stres nggak sih untuk gaji nih? Kira-kira antara kecolongan atau pasien-pasien bohong gitu. Seandainya menolak, kira-kira diberhentikan dari rumah sakit atau gimana? Hai guys, welcome back to Study Channel. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang COVID-19 lagi, seputar corona. Jadi kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu temen aku yang sedang menjadi petugas COVID-19. Kira-kira gimana ya keadaan di balik perjuangan mereka semua? Saksikan sampai habis ya. Oke, jadi hari ini kita bakalan ngebahas seputar COVID-19. Nah, kebetulan kan kamu jadi petugas COVID ya di salah satu daerah di tempatmu. Nah, boleh kenalin diri dulu deh. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ria Rusdiana. Aku salah satu dari petugas medis yang menangani COVID-19. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like serta share video ini jika video ini kalian anggap bermanfaat. Happy watching! Sudah berapa lama nih kamu jadi petugas COVID-19? Alhamdulillah sudah sekitar 2 bulanan semenjak adanya kasus COVID-19 di kabupaten aku. Udah 2 bulan ya? Nah, terus untuk sistem kerjanya nih, sistem kerjanya itu gimana? Apakah full selama 1 bulan penuh atau ada pembagian waktunya gitu? Oh, jadi kalau di rumah sakit tempat aku kerja ini sistem kerjanya jadi 2 minggu masa kerja. Setelah 2 minggu masa kerja itu kita akan dilakukan karantina isolasi. Jadi nggak boleh pulang selama 2 minggu itu 1 bulan. 1 bulan. Bekerja 2 minggu isolasi, jadi nggak boleh pulang selama 1 bulan. Nah, setelah masa karantina selesai itu kita akan dilakukan rapid test selama 2 kali. Nanti kalau selesai 2 kali rapid test ini dinyatakan negatif, baru kita bisa karantina di rumah mandiri. Oh, jadi berarti ini kamu udah sempat pulang ya? Iya, jadi aku udah sempat 1 kali kerja, terus pulang, ini udah mulai dinas lagi yang kedua. Dinas lagi. Oh, oke. Nah, untuk jam kerjanya sendiri nih dalam 1 hari kalian itu kerjanya selama berapa jam? Kalau jam kerjanya sebenarnya sama aja sih, jadi sama kayak biasanya, ada dinas pagi, dinas siang, dinas malam. Cuman kalau misalkan ini yang bedain cuman karena kita pakai APD aja yang agak ribet seperti itu aja. Pakai Hamzat itu ya? Ya, sama. Dalam satu kali dinas gitu ya? Itu satu timnya berapa orang? Kalau kami satu timnya ada 4 orang. 4 orang. Nah, itu ada pembagian tugasnya, misalnya kayak ada bidannya berapa, perawat, dokter gitu nggak? Iya, kalau kami dokternya ada 1 orang. Oh, jadi 5 sama dokter 5. 5 sama dokter. Perawatnya 2 orang, bidannya 2 orang. Bidannya 2 orang. Oke. Nah, itu berarti kalian kerjanya fokus bener-bener di pasien yang COVID aja gitu ya? Iya, kita fokus ke COVID aja. Jadi disediakan bidan juga di standby kan di situ, karena kemarin kita sempat dapat kasus ibu partus, ibu melahirkan dengan PDP gitu. Oh, PDP. Berarti yang nangani pure bidan yang tim COVID tadi ya? Iya, bidan. Bener nggak sih, kan banyak banget tuh foto-foto yang beredar tentang baju Hamzat. Jadi para perawat itu banyak kan yang buat tulisan, terus ditulis di situ kalau
mereka haus, nggak bisa minum kalau udah terlanjur pakai baju Hamzat itu. Terus ada juga yang bilang kalau nggak bisa ke toilet, makan dan lainnya lah. Itu beneran nggak sih? Mungkin kalau di rumah sakit yang lain seperti itu ya, tapi ini aku kasih gambaran sedikit tentang penanganan COVID di tempat aku. Jadi kalau di tempat aku itu kan, misalkan nih kita dinas pagi mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nggak serta-merta dari pagi sampai siang gitu di dalam tuh enggak. Jadi kami ada jam-jam tertentu yang memang harus kita masuk. Terus kita dikasih kebijakan harus maksimal itu 4 jam. Jadi misalkan kita ada tindakan terus 4 jam itu belum selesai, harus ganti pemain gitu. Untuk mengantisipasi kondisi kita tetap fit. Oh iya, biar nggak kelelahan gitu ya. Jadi 4 jam per 4 jam gitu. Ya, per 4 jam. Jadi kalau misalnya nih kalian udah 4 jam tugas, berarti kan udah ganti temen nih. Itu berarti baju Hamzatnya tadi udah nggak boleh dipakai lagi ya? Ya, jadi kami baju hazmat semuanya dibuang kecuali face shield, kemudian kacamata Google itu sama sepatu boot itu kami sterilkan. Oh, disterilkan. Oke. Berarti kan kalian ini di karantina selama 2 minggu ya? Iya, di karantina selama 2 minggu. Karantina. Iya. Jadi itu benar-benar total nggak boleh kemana-mana, ya kan? Itu kalian stres nggak sih? Ya, kalau dibilang stres, sebenarnya stres ya, jadi apalagi ini kan momennya bulan puasa gitu kan, momennya kumpul dengan keluarga, terus nanti lebaran juga nggak bisa pulang kan, jadi ya sempat ada rasa stres seperti cuman kan demi kebaikan keluarga juga di rumah kayak gitu, jadi kita mau nggak mau harus karantina. Alhamdulillahnya sih teman-teman petugas medis di sini saling support gitu, jadi kita kayak punya keluarga baru di sini gitu. Nah, kalau untuk tempat karantinanya itu di mana? Di hotel atau di mana gitu? Oh, jadi di sini kita ada 2 tempat ya sih. Yang pertama di hotel itu tempat untuk yang masih kerja, karantina kerja. Iya. Jadi terus yang kedua ada di asrama, memang disediakan sama pemerintah daerah sini. Itu khusus untuk masa karantina. Karantina isolasi. Kalau untuk nutrisi, terus ada nggak sih, kalian kan ini tim garda terdepan ya, ada dikasih suplemen vitamin gitu-gitu nggak? Ya, alhamdulillahnya ada. Kami di sini disediakan selain dari tempat tinggal, transportasi untuk kerja, terus kayak makanan 3 kali sehari itu kita dikasih, kayak suplemen juga dikasih, terus susu, semuanya alhamdulillah difasilitasi ya. Kan kamu pegawai dari salah satu rumah sakit ya, yang menugaskan kamu untuk menjadi petugas COVID-19. Nah, untuk gaji nih, kira-kira antara kamu kerja lama sama sekarang waktu jadi petugas COVID itu ada perbedaan nggak sih? Kan kalian udah jadi garda terdepan nih, harusnya pemerintah pasti minimal kasih insentif yang lebih untuk kalian gitu. Gimana? Kalau untuk teman ini gajinya sih masih tetap sama. Cuman kemarin ada beberapa wacana usul pengajuan itu katanya sih mau ada penambahan insentif. Kemudian kemarin juga sempat ada rapat dari baik PPNI maupun IPI kabupaten kami, itu rencana untuk kenaikan gaji, dan alhamdulillah oleh DPR setempat setelah dirapatkan itu disetujui. Alhamdulillah. Soalnya miris ya kalau sampai kalian udah susah payah, udah benar-benar beresiko tinggi dan gajinya itu mungkin di bawah rata-rata gitu kan, juga kasihan. Kalau di sini ya, khususnya di wilayah Samarinda itu kan lumayan sering kecolongan pasien-pasien nggak jujur ya, sama di seluruh Indonesia kayaknya banyak yang gitu. Kok di daerah tempat kamu dinas nih, ada nggak yang kecolongan atau pasien-pasien bohong gitu? Sementara sih selama 2 bulan ini semenjak adanya kasus COVID di sini sih belum ada. Karena memang kan sebelum ada kasusnya nyampe ke kabupaten kami itu memang sudah ada pelatihan jaring kayak gugus percepatan gitu penanganan itu, mulai dari
mulai dari desa, relawan desa, kemudian dari puskesmas, dinas kesehatan, pemerintah maupun rumah sakit tempat rujukan kami juga itu sudah dilatih. Jadi semuanya sistem itu terjalin dengan baik. Bagus gitu ya. Berarti sebelum kalian jadi tim COVID ini kalian dapat pelatihan dulu ya? Ya, jadi awalnya sih aku sendiri juga nggak terlalu perhatikan karena pikir kami mungkin nggak sampai sini gitu. Iya, karena waktu itu kan di daerah tempatmu itu masih zero ya, duluan di tempat kami gitu. Ya, beberapa hari kemudian tiba-tiba ada beberapa kasus. Nah itu statusnya kalian ini, kamu ya khususnya itu relawan atau memang petugas langsung dari salah satu rumah sakit di sana? Kalau aku sih kebetulan memang aku kerja di rumah sakit itu dari sebelum adanya COVID. Terus kemarin dapat nota dinas beberapa itu ditugaskan di ruang isolasi. Itu kalian bisa kasih pilihan nggak sih kira-kira? Kan kamu memang udah kerja di rumah sakit tersebut ya. Kalau seandainya nih kamu menolak dinas, kan udah ada surat dinas. Kalau kamu seandainya menolak, kira-kira diberhentikan dari rumah sakit atau gimana? Seandainya menolak, kira-kira diberhentikan dari rumah sakit atau gimana? Teman sejawat yang ditolak jenazahnya, keluarga terdekat itu nggak boleh ikut menguburkan. Coronavirus ini dia emang butuh inang untuk menularkan gitu.